Apa yang saya lakukan ini masih belum cukup baik? Maaf, karena ini pertama kalinya saya. Gadis itu tampak panik. Kamu duduk di tempat tidur dengan pakaian tidak rapi, dan saat melihat gadis cantik di depanmu, kamu menghela napas. Pulanglah, urusan uang dianggap selesai. Gadis itu malah menerjang dan meraih kerah bajumu. Jangan pergi, beri aku kesempatan untuk membayar utang. Mendengar ini, kamu langsung pusing. Ternyata 2,5 menit yang lalu, saat baru membuka mata, kamu sudah menyadari bahwa tubuhmu ditindih oleh seorang gadis. Tapi saat kamu mendorong gadis itu dan melihat wajahnya, kamu tercengang. Apa yang terjadi? Bukankah ini teman sekelas Tong Shueyao? Tidak mungkin, apa aku bereinkarnasi? Di kehidupan sebelumnya, ibu Tong Shueyao tiba-tiba jatuh sakit parah. Tapi semua kerabat dan teman-teman tidak mau meminjamkan uang karena mereka miskin. Hanya kamu yang meminjamkan 250.000 untuk biaya pengobatan, tapi akhirnya nyawanya tidak terselamatkan. Dalam kesedihan yang mendalam, Tong Shueyao berniat mengikuti ibunya. Sebelum pergi, dia masih memikirkan utang padamu yang tidak bisa dibayar. Jadi dia datang ke rumahmu untuk menyerahkan diri. Dan saat itu kamu tidak bisa menahan godaan. Kamu berpikir 250.000 itu sebagai mahar, dan kamu tidak akan mengecewakannya di masa depan. Jadi kalian berdua melewati malam yang indah. Siapa sangka keesokan harinya Tong Shueyao melompat dari gedung. Sekarang kamu bereinkarnasi kembali ke titik ini. Kamu bersumpah dalam hati untuk tidak membiarkan tragedi terulang. Sekarang kamu melihat teman sekelas Tong Shueyao yang memegang lenganmu, kamu berpura-pura acuh tak acuh. Bayar utang? Apa kamu merasa dirimu hanya seharga 250.000? Universitas Kun kita setidaknya adalah universitas kelas 1 ganda. Kamu ini bisa tidak menjaga martabat? Teman sekelas Tong Shueyao mendengar itu, wajahnya tampak sedih. Sejak kecil, dia jarang sekali berbicara dengan laki-laki. Bagaimana mungkin dia tidak menjaga martabat? Kamu melihat sosok cantik di depanmu. Tidak tahan untuk melirik beberapa kali lagi. Menyadari pandanganmu, teman sekelas Tong Shueyao segera menutupi tubuhnya dengan pakaian. Sekarang baru malu, cepat pakai baju. Setelah berkata begitu, kamu berbalik. Tidak lama kemudian Tong Shueyao sudah memakai gaunnya, lalu dengan lembut berkata, aku tahu. Kamu melambaikan tangan, tidak apa-apa, urusan uang dianggap selesai. Pulang dulu dan tenangkan dirimu. Tong Shueyao mengangguk pelan, lalu berjalan keluar dengan langkah kecil. Kamu berpikir, dia pasti tidak akan lompat, kan? Siapa sangka sebuah kotak dialog tiba-tiba muncul di depan mata. Ujian sistem dimulai. Tong Shueyao akan melompat dari puncak gunung pada pukul 2.30 dini hari. Jika berhasil dicegah, sistem akan aktif dengan lancar. Jika gagal, sistem akan mati sendiri. Astaga, kenapa dia masih mau lompat, dan malah dimajukan dari besok ke dini hari? Kamu buru-buru menarik Tong Shueyao. Di atas kepalanya masih ada hitungan mundur, 600 menit. Tepat sampai pukul 2.30 dini hari. Tong Shueyao, aku tiba-tiba merasa. Mana ada aturan utang tidak dibayar? Benar, kan? Demi menyelamatkan Tong Shueyao, kamu tergesa-gesa sampai bicara gagap. Tak disangka dia salah paham. Kalau begitu, kita lanjutkan. Saat itu wajahnya merah sampai seperti mau berdarah. Mungkin karena merasa akan meninggalkan dunia ini, dia malah aktif mendekat. Kamu segera menepuk kepalanya. Kamu ini, apa kepalamu hanya diisi hal mesum? Aku, Tong Shueyao dengan sedih menutupi kepalanya. Penampilan imutnya membuat orang ingin memeluk. Kamu mahasiswa universitas, mencari 250.000 bukannya mudah? Tong Shueyao masih menutupi kepalanya dengan kedua tangan. Baik, kalau begitu besok aku akan mencari pekerjaan paruh waktu. Begitu kata-kata selesai diucapkan, hitung mundur di atas kepalanya berubah menjadi lebih dari 4.400 menit, kira-kira 3 hari. Kamu sungguh, ternyata si bunga sekolah ini tetap ingin bunuh diri. Tong Shueyao melihat kamu tidak menjawab. Dia memiringkan kepalanya, kalau begitu, aku pergi dulu. Kamu menggertakkan gigi dan menariknya lagi, jangan pergi dulu. Sebenarnya rumahku kekurangan seorang pembantu rumah tangga. Setiap hari hanya memasak dan menghangatkan tempat tidur. Bagaimana kalau gaji sebulan 10.000 yuan? Tong Shueyao menunduk melihat tangannya yang kamu pegang. Karena terlalu bersemangat, kamu mencubit tangannya sampai merah. Kamu baru saja hendak melepaskan tangannya. Tetapi malah jari telunjuknya mengunci jari kamu. Kamu menghela napas pelan, kamu masih berhutang 250.000 yuan padaku. Setidaknya sebelum utangmu lunas, kamu harus hidup dengan baik, mengerti? Tong Shueyao mendengar itu, mengangkat matanya yang berair menatapmu. Kamu berkata begitu, lalu dia tiba-tiba menangis terisak-isak, tubuh gadis lembut itu bersandar di dadamu. Dari isakan kecil hingga tangis keras, seiring tangisannya semakin keras, hitung mundur di atas kepalanya perlahan memudar dan akhirnya menghilang. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berhenti menangis, masih memegang bajumu dan mengusap wajahnya. Apa kamu mengoleskan ingus ke bajuku? Aku tidak. Tong Shueyao masih bersandar di dadamu. Kamu mencubit pipi kecilnya. Masih berhutang banyak uang padaku? Sudah berpikir untuk kabur? Hidup yang baik dan bekerja keras untuk membayar hutang. Tong Shueyao menempelkan pipinya ke telapak tanganmu. Aku mengerti. Aku akan pindah besok dan menjadi pelayanmu yang baik. Setelah berkata begitu, Tong Shueyao berbalik dan lari.
Kamu melihat punggungnya yang berlari dengan tergesa-gesa, dan moodmu menjadi sangat baik. Kamu tidak hanya terlahir kembali, tetapi juga berhasil mencegah bunuh diri si bunga sekolah. Saat itu terdengar suara ketukan pintu. Kamu membuka pintu dan melihat seorang wanita cantik dan anggun yang tinggi semampai berdiri di luar. Ternyata itu adalah teman masa kecilmu, Jiang Wan. Dia mengenakan gaun biru tua, dengan belahan yang memperlihatkan kaki panjang putih mulus. Kamu, bodoh, terpana melihatnya. Belum pernah lihat cewek cantik, katanya sambil mendorongmu. Minggir. Perjalanan ke sini bikin capek banget. Kenapa kamu begitu terburu-buru mencariku? Apa kamu mau aku bantu nulis makalah lagi? Enggak, cuma kangen aja karena lama nggak ketemu. Bisakah kamu bersikap normal? Jiang Wan berkata sambil mencari sesuatu untuk melemparmu, tapi tanpa sengaja mengambil stoking putih. Astaga. Aduh, teman sekelas lupa memakainya. Namun saat itu ekspresi Jiang Wan sudah berubah aneh. Sudah menjadi aneh. Tepat saat itu, tiba-tiba sebuah kotak dialog muncul lagi di depan matamu. Sistem mendeteksi situasi saat ini. Mulai pilihan, ceritakan semuanya pada Jiang Wan. Tingkat kesukaan Jiang Wan 10 poin. Sembunyikan masalah, tuan rumah akan menerima 1 juta. Sial, orang bodoh pun tahu memilih yang kedua. Sudah terlambat. Sebenarnya akhir-akhir ini aku suka pakaian wanita. Mendengar kata-katamu, minat Jiang Wan langsung terpancing. Dia segera tersenyum licik dan hendak memasangkan stoking itu ke kakimu. Mana mungkin kamu membiarkannya berhasil? Kamu langsung lari tunggang langgang. Kalau kamu pakai, aku juga pakai. Namun begitu kata-kata itu terucap, kamu langsung menyesal. Jiang Wan si gadis kecil itu mengangkat alisnya dengan nakal. Dia duduk di tepi kasur, kedua kaki jenjang putih mulusnya terselip dari balik roknya. Matanya yang berair menatapmu, ujung kakinya menjinjit, jari-jari kakinya yang lentik seolah memanggilmu. Apa yang bisa kukatakan? Tanpa sadar kau menelan ludah. Di tempat tidurku, kau membantu Jiang Wan mengenakan kaos kaki putih milik teman sekelas Xiao. Ini benar-benar memicu adrenalin. Melihat ekspresimu, Jiang Wan tampak puas dengan usilnya. Lalu dia melempar sweater itu sembarangan, lihatlah betapa konyolnya dirimu. Cepat ganti pakaian. Waktunya hampir tiba, kita harus berangkat, kau menerima sweater itu dan memasukkannya ke saku celana. Berangkat? Kemana? Jiang Wan langsung mengerutkan kening. Sudah kubilang jangan terlalu sering memuaskan diri sendiri. Otakmu jadi lemah, sampai lupa acara pertemuan malam ini. Mendengar itu, kau langsung ingat. Seorang senior mengadakan acara makan malam pertemuan, awalnya kau dan Jiang Wan tidak terlalu tertarik. Tapi senior itu menanggung semua biaya. Tempat makannya juga di hotel bintang 5 satu-satunya di kota. Mana mungkin kau tidak ikut? Kau tersenyum sambil menggaruk kepala, lalu berbalik masuk kamar ganti baju. Suara Jiang Wan terdengar dari belakang. Pakai kemeja yang kubelikan itu. Kau patuh mengenakan kemeja putih itu, lalu melihat dirimu di cermin dan tak bisa menahan tawa. Apa artinya selebriti? Kalau soal penampilan, mereka semua harus mengaku kalah di depanku. Kalau ada yang bisa menandingi penampilanku, mungkin hanya para penggemar pria yang bicara lambat itu. 2,5 detik kemudian. Jiang Wan yang menunggu di luar melihatmu keluar, matanya langsung berbinar. Bagus, bagus, kau di sampingku yang cantik ini. Muda, tidak akan disangka sopir. Lalu Jiang Wan mengambil kunci motor listrik dan melambai padamu. Bodoh, apa yang kau lakukan? Jadi sopirku, kau mendorong motor listrikmu dari garasi. Jiang Wan duduk di kursi belakang dengan gaunnya. Dia melambaikan tangan sambil menepuk punggungmu. Ayo, ayo, berangkat. Tak lama mereka sampai di hotel, baru saja Jiang Wan turun dari motor listrik, sebuah Mercedes berhenti di samping mereka. Halo Jiang Wan, lama tak jumpa. Orang ini adalah penyelenggara pertemuan kali ini. Tong Jing, mahasiswa tingkat 2. Terhadap orang yang mentraktir, tentu saja kau menyapa dengan senang hati. Tong Jing memarkir Mercedesnya, lalu menunjuk ke seberang jalan. Di depan hotel bintang 5, motor listrik tidak boleh parkir. Harus parkir di seberang jalan. Lalu dia tersenyum ke arah Jiang Wan, ikut aku masuk dulu. Namun Jiang Wan dengan cekatan naik ke motor listrik lagi. Hei, si bodoh ini akan mengantarku. Tong Jing di samping terlihat bingung. Tak lama setelah parkir, mereka berdua masuk restoran. Jiang Wan mengikutimu dari belakang. Matanya penasaran melihat sekeliling ruang pesta, dihiasi banyak bunga romantis, lampu pun lembut. Terlihat seperti acara pernikahan. Tapi ini bukan pernikahan, berarti ini pasti sebuah pengakuan yang direncanakan. Kau dan Jiang Wan saling bertukar pandang sambil tersenyum. Sepertinya malam ini ada drama. Tapi yang terpenting, isi perut dulu. Di meja pencuci mulut ada puluhan jenis kue cantik, hidangan di meja juga lengkap dengan berbagai makanan mewah. Jiang Wan berbisik di telingamu. Lindasa, kau harus banyak makan yang manis untukku. Aku akan bantu kau makan. Kenapa kamu sendiri tidak makan? Kalau kebanyakan makan bisa gemuk. Loh, si bodoh Lin, kamu benar-benar bodoh. Jiang Wan sedikit kesal sambil mencolek perut kecilnya sendiri. Bagian ini sangat membentuk tubuh, menonjolkan pinggang rampingnya yang memikat. Seandainya tadi tidak mencolek, kamu tidak tahu apa yang dipikirkan Jiang Wan, lalu ikut mencolek perut kecilnya. Jiang Wan membuka tanganmu. Si bodoh Lin, menurutmu acara seperti ini mau menghilangkan sedikit putih? Ini bukan Tong Xiaohua.
Karena teman sekelas juga berasal dari kampung halaman yang sama, kemungkinan besar mereka juga sudah menerima undangan. Kamu diam-diam menyesap seteguk anggur. Mau menyatakan cinta? Tong Xiaohua mungkin sedang sibuk membereskan barang-barangnya sekarang. Bersiap besok jadi pengiringku, pikirmu. Malam ini sepertinya tidak sempat datang. Namun, sebelum kamu sempat menjawab, lampu di ruang pesta tiba-tiba padam. Satu sorotan cahaya menyinari Tong Jing yang berdiri di tengah ruangan. Melihat ini, Jiang Wan dengan riang menepuk-nepukmu penuh semangat. Awalnya seru, lumayan, tapi mana protagonisnya? Di mana Tong Xiaohua? Tong Jing yang disorot cahaya memegang mikrofon, dan di ruang pesta mulai terdengar musik romantis. Semakin banyak siswi yang hadir mulai berteriak-teriak. Di sudut ruangan, kamu dan Jiang Wan mendekatkan kepala, diam-diam mengamati. Jiang Wan memegang pergelangan tanganmu, menggoyangkannya ke sana kemari, seperti stik cahaya. Namun, detik berikutnya dia tertegun. Karena sorotan cahaya lain menyorot ke sudut itu, dan menyinari dirinya. Di tengah musik romantis, Tong Jing mulai menyatakan cintanya dengan penuh perasaan. Jiang Wan, kamu mungkin merasa ini tiba-tiba. Tapi sebenarnya aku sudah lama menyukaimu. Mungkin kamu tidak ingat, pada hari pertama datang ke Huaicheng. Kami pernah bertemu di stasiun kereta. Tong Jing berkata sambil perlahan berjalan ke arahmu dan Jiang Wan. Suasana di tempat itu mencapai puncaknya. Para teman sekelas yang menonton mulai berteriak histeris. Di layar besar ruang pesta, kamera juga menyorot Jiang Wan. Namun, di hadapan semua orang, Jiang Wan dengan natural melingkarkan lengannya di lenganmu. Gerakan itu begitu natural seperti pasangan suami istri bertahun-tahun. Lalu dia dengan ringan mendekatkan bibirnya ke telingamu, wajahnya menunjukkan senyum lembut. Namun kata-kata yang diucapkan dengan suara kecil justru mengandung ancaman. Tersenyumlah lebih manis, ikuti akting ibu ini. Mendengar itu, kamu sedikit bingung. Akting apa? Akting jadi pacarku? Bodoh. Mendeteksi situasi saat ini. Mulai memilih. Setuju untuk berpura-pura jadi pacar Jiang Wan. Hadiah, 1 unit Lamborghini. Begitu suara sistem berakhir, kamu tanpa ragu memeluk pinggang ramping Jiang Wan. Lalu dengan tenang berkata, maaf, seperti yang kalian lihat. Ini sebuah kehormatan. Sebenarnya aku dan Wan Wan sudah bersama sejak lama. Tubuh lembut Jiang Wan bersandar di pelukanmu. Bergetar ringan. Kamu memeluknya lebih erat. Maaf mengganggu. Selamat bersenang-senang di pesta. Saat itu, Tong Jing akhirnya sadar dari keterkejutannya. Dia tertawa keras. Ternyata begitu. Agak memalukan juga. Dengan kekasih di pelukan. Apakah Ling Xuang harus menunjukkan sesuatu? Misalnya, pesta ini, anggaplah sebagai perayaan. Aku tidak akan mempersulit Ling Xuang. Lebih baik traktir minumannya saja. Tidak banyak kok. Hanya lebih dari 10.000. Mendengar itu, kau angkat gelas anggur di tanganmu. Pergelangan tangan berputar. Kau tuangkan setengah gelas anggur merah ke lantai. Baiklah, baiklah, minuman aku yang traktir. Hanya saja anggur merah ini, aku dan Wan Wan tidak terlalu suka. Kau jentikkan jari. Pelayan, bawakan anggur merah terbaik di sini, 1 botol untuk setiap meja. Pelayan yang penasaran segera berlari. Tampan, di Hotel Huaicheng kami ada Lafite Vintage tahun 82. 1 botol 66.000 yuan. Kau yakin mau 5 botol? Bawa saja. Kau langsung lambaikan tangan dengan gaya anak muda kaya, hanya bisa dibilang mirip aktor tampan. Tapi hanya Jiang Wan yang menempel di dadamu yang bisa merasakanmu gemetar. Astaga! Kau terlalu pamer, kau benar-benar tidak menyangka ada anggur semahal ini. Bisik Jiang Wan di telingamu. Linda, kau gila? Tidak apa-apa, suamimu baru saja dapat sedikit uang. Tong Jing di samping hampir menggertakkan giginya, tapi wajahnya masih menunjukkan senyum dipaksakan. Teman sekelas Lin, sangat dermawan. Pelayan dengan cepat membawa 5 botol Lafite Vintage 82. Tatapannya padamu seperti ingin menelammu, karena ini komisi besar. Setelah itu teman-teman sekelas menuang Lafite dan bersulang untukmu. Bersulang untuk Tuan Lin. Tuan Lin keren banget, Tuan Lin, aku mau jadi pengikutmu. Kau juga tersenyum dan angkat gelas. Bersulang untuk Wan Wan. Jiang Wan dengan wajah semerah bunga persik bersulang padamu, tapi berbisik. Bodoh, di dompetku ada kartu. Sebentar lagi ulang tahunmu. Aku akan pakai kartu itu. Karena dia pakai gaun, barang-barangnya sudah diserahkan padamu. Kau geleng pelan, elus pipinya. Percayalah, aku punya uang. Kali ini Jiang Wan tidak seperti biasa menepis tanganmu. Gadis itu sedikit cemberut, wajahnya halus. Di sudut, mereka berdua mulai menikmati makan malam dengan tenang. Tapi sekarang semua teman sekelas mulai melirik ke sudut itu. Beberapa gadis cantik ingin mendekat, tapi dihalau Jiang Wan. Kau tepuk kepalamu dengan menyesal. Bunga cintaku hilang. Jiang Wan ulurkan tangan, cubit pinggangmu. Kau masih pacarku? Nggak bisa sedikit. Lalu dia meraih lehermu dan menguncinya. Demi Tuhan, ngaku. Dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Sebagai teman masa kecil. Jiang Wan tahu orang tuamu meninggalkan warisan, tapi dia lebih tahu dengan karaktermu, kau tidak akan sembarangan menghabiskannya. Kau menyesap anggur merah. Sudahlah, ini uang tabunganku selama 2,5 tahun.
Sekarang habis semua. Jiang Wan sentuh dagumu. Kau benar-benar berniat menikah denganku? Tidak ada. Jiang Wan palingkan wajah, juga menyesap anggur merah sedikit demi sedikit. Pipi sampingnya perlahan memerah. Entah karena mabuk, kau ambil udang dan berikan padanya. Makanlah, ini rasanya cukup manis. Jiang Wan dengan serius membungkusnya. Lalu menyuapkannya ke mulutmu. Meskipun punya uang, seharusnya kau tidak boleh menghambur-hambur seperti ini. Itu kan demi membuatmu, Wan Wan, biar tampak hebat. Aneh, kenapa aku merasa kamu tiba-tiba jadi cengeng begini? Kemana perginya sahabat baikku Jiang Wan? Mendengar itu, Jiang Wan mengambil sepotong rumput laut besar dan menyumpalkannya ke mulutmu. Diam kau, dasar perempuan tua. Kamu hampir tersedak sampai tidak bisa bernapas. Aku catat ini. Cepat atau lambat aku juga harus melakukan hal yang sama padanya. Sementara itu, di sisi lain, Tong Jin mulai pusing. Sebenarnya dia hanya orang yang agak berduit. Demi pamer di depan Jiang Wan, kali ini dia benar-benar mengeluarkan biaya besar. Tuan Zhang, saldo kartu ini tidak mencukupi. Perkataan pelayan itu membawa Tong Jin kembali ke kenyataan. Dia segera mengeluarkan kartu lain. Kartu ini juga gesek saja. Aku masih ada sedikit uang tunai. Pelayan itu langsung merasa tidak enak. Di restoran bintang 5 sebesar ini pertama kalinya dia melihat orang membayar seperti ini. Akhirnya, Tong Jin berhasil mengumpulkan uang untuk melunasi tagihan. Sambil menggelengkan kepala dan menghela napas, dia berjalan keluar dari Huai Cheng Grand Hotel. Saat melihat bayangan seorang siswi lain, semangatnya kembali bangkit. Meskipun Jiang Wan sudah tidak ada harapan. Uang sebanyak yang dia keluarkan hari ini tidak boleh sia-sia begitu saja. Tong Jin berjalan mendekati siswi itu, lalu menekan kunci mobil. Mobil Mercedes yang diparkir di tepi jalan langsung menyalakan lampunya. Dia tersenyum dan berkata, "Nona, apa kamu mau aku antar pulang?" Namun, baru saja dia selesai bicara. Sebuah Lamborghini tiba-tiba berhenti di depan pintu restoran. Semua perhatian orang langsung tertarik ke sana. Wah, Lamborghini. Kemudian Tong Jin membelalakan mata, melihat kamu dan Jiang Wan naik ke dalam Lamborghini itu. Sedangkan siswi yang tadi diajak bicara sudah berlari menghampiri, ingin menyapamu. "Tuan Lin, beri aku kesempatan dong." "Tuan Lin, ini nomor WeChat-ku." Merasa jijik, kamu segera menginjak gas untuk kabur. Lalu sambil tersenyum, kamu menunjuk bayangan Tong Jin yang sendirian di kaca spion. "Wan Wan, lihat orang itu, mirip anjing gak?" Jiang Wan melirik, lalu langsung tertawa terbahak-bahak. Setelah selesai tertawa, dia bertanya, "Omong-omong, motor listrik kecil kita masih di depan toko." "Motor listrik, kita? Itu kan motor kesayanganku. Kamu gak punya batas sedikit pun ya? Bukankah kamu lagi pacaran sama aku?" Jiang Wan berkata dengan cemberut. "Belum selesai ya? Kalau gitu, panggil aku, suami, dong." Mendengar itu, Jiang Wan mengulurkan tangan. "Awas kau, Lin." Namun kamu tiba-tiba menepikan mobil. "Kamu turun di sini saja. Tolong bantu aku naikin motor listriknya pulang." Jiang Wan tidak percaya, matanya membelalak. Dia meraih dan menjewar telingamu. "Linda Shan, kamu berani ya? Kamu suruh aku ngapain? Katakan sekali lagi." Kamu kesakitan dan cepat-cepat berkata, "Tolonglah, Wan Wan. Aku harus segera pergi nemuin Xiao Han." Mendengar nama Xiao Han, Jiang Wan cemberut. Lalu dia mengacungkan satu jari. "Setidaknya traktiran 1 kali barbeque." "Setuju." Setelah menurunkan Jiang Wan, kamu melaju kencang dengan Lamborghini. Xiao Han bernama lengkap Yan Han. Adalah adik perempuanmu satu ayah satu ibu. Sejak kecil dia buta. Sejak orang tuamu meninggal secara tidak sengaja di kehidupan sebelumnya. Dia sangat menolak kedekatanmu. Selalu tinggal sendirian di rumah peninggalan ayah kandungnya, sampai suatu hari kamu kehilangan kontak dengannya. Kamu bergegas ke tempat tinggalnya, tapi ingatanmu justru memperlihatkan dia mengenakan gaun warna-warni, namun tubuhnya terasa dingin. Saat itu kamu jatuh dalam keputusasaan yang dalam. Mengingat malam nahas saat jatuh cinta, kamu menginjak pedal gas hingga mentok. Karena kamu telah terlahir kembali, kamu harus menebus penyesalan ini. Sesampainya di depan rumah Yan Han, kamu mengetuk pintu dengan lembut, lalu langsung membukanya dengan kunci. Saat masuk ke ruang tamu, tidak heran, Yan Han tertidur dengan posisi miring di sofa. Hanya saat tidur, dia terlihat begitu manis di hadapanmu. Lalu kamu pergi ke dapur membuatkan nasi goreng telur untuknya. Di sofa ruang tamu, Yan Han perlahan terbangun, mendengar ada suara asing di rumah. Awalnya dia meringkuk seperti kelinci kecil yang ketakutan. Tapi segera dia mencium aroma akrab yang tertinggal di tepi sofa. "Itu kakak." Saat itu, pintu dapur terbuka, kamu keluar sambil membawa semangkuk nasi goreng. "Xiao Han, bangun. Ayo, cepat makan selagi hangat." Mata kosong Yan Han mengarah ke arahmu, lalu dia memasang ekspresi jijik. "Kenapa kamu datang lagi? Di sini tidak menerimamu, pulang saja. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Kamu tidak perlu mengasihani aku di sini." Lagi-lagi, di depan matamu muncul kotak dialog sistem. Mulai pilihan, tinggal menemani Yan Han bermalam, akan memicu misi. Isi misi, membesarkan teman sekelas Xiao menjadi anak perempuan yang sempurna. Ada kesempatan mendapatkan obat yang bisa membuat Yan Han melihat cahaya kembali.
Matamu langsung berbinar, kesempatan datang. Benarkah ada harapan untuk menyembuhkan mata adik, agar dia bisa menjalani hidup normal, menikmati masa muda yang seharusnya? Maka setelah berpikir sejenak, kamu berkata, kamu juga tidak ingin kakakmu yang malang itu basah kuyup di tengah malam, kan? Tolonglah, biarkan aku menginap satu malam di sini. Nada bicaramu dibuat sangat memelas. Seolah-olah benar-benar baru saja kehujanan di tengah badai. Wajah Yan Han yang sedingin es akhirnya menunjukkan sedikit emosi lain. Itu mungkin ekspresi seperti ingin meninju kamu, seperti dulu saat kakak dan adik berkelahi. Tapi akhirnya dia memalingkan wajahnya ke samping. Kamu menggoyangkan mangkuk di tanganmu, makan nasi goreng, yuk. Namun mata Yan Han justru menatap keluar jendela. Dia tetap diam terhadap pertanyaanmu. Kamu menyendok nasi goreng dan memakannya? Enak sekali. Tangan kecil Yan Han yang bertumpu di sofa perlahan mengepal. Dia akhirnya tidak tahan. Menggigit nasi goreng yang kamu sodorkan di dekat mulutnya. Lalu merebut mangkukmu. Nanti cuci piringnya, perintah Yan Han dengan wajah cemberut. Tentu, dengan senang hati. Malam hari kamu berbaring di sofa sambil memeluk bantal Yan Han. Aroma melati yang lembut terus mengelilingimu, dan kamu segera tertidur pulas. Entah sudah berapa lama. Di tengah malam yang sunyi, seorang gadis berbaju tidur merah muda berjingkat mendekatimu. Dia menatapmu lama, lalu menempelkan seluruh kepalanya ke dadamu. Dari mulutnya terdengar gumaman lirih, kakak. Keesokan paginya, kamu bangun pagi-pagi untuk menyiapkan sesuatu bagi Yan Han. Aku menyiapkan sarapan. Kamu mengetuk pintu kamar tidur. Xiao Hang, aku pergi. Sarapan sudah di tempat biasa. Di kulkas ada semur daging babi yang sudah matang. Kalau ada apa-apa, pasti telepon aku. Namun setelah menunggu sebentar tanpa mendapat jawaban, kamu pun pergi. Sambil berjalan di jalan, kamu menelepon Tong Sue Yao. Koper sudah dibereskan belum? Sudah dibereskan. Aku akan ke sana sekarang. Suara Tong Sue Yao lembut. Aku jemput kamu. Bersiaplah turun. Tidak perlu, tidak perlu. Barangku tidak banyak, dan jaraknya juga tidak jauh. Aku jalan kaki saja. Tong Sue Yao menolak secara refleks. Suaranya penakut dan lemah, seperti kucing kecil yang pemalu. Kamu ingin menggoda. Maka dengan nada tegas kamu berkata, turun sekarang. Baiklah, aku turun. Nada bicara Tong Sue Yao seperti anak kucing, hampir saja mengeong. Kamu dengan gembira mengendarai Lamborghini, memasuki Universitas Aikun. Saat tiba di dekat asrama putri. Dari kejauhan kamu melihat teman sekelas Yao dua-dua berdiri lesu. Di sampingnya ada beberapa teman sekamarnya, yang tampak sedang asyik membicarakan sesuatu. Astaga, jangan-jangan kucing kecilku diganggu orang. Aku bawa kabur saja. Kamu bikin kamar bau apek. Cuma punya sedikit rupa, miskin begini. Mengacu pada Tong Sue Yao. Kayaknya nanti cuma bisa nikah sama kakek-kakek, yang gendut dan berminyak lagi. Hahaha. Teman sekamar Yao ini mau berkata lagi, tiba-tiba terdengar suara mesin mobil yang menderu. Kemudian sebuah Lamborghini melaju dengan drift. Berhenti di depan asrama. Beberapa gadis langsung berteriak. Wah, Lamborghini. Ternyata Ling Xuang tidak hanya ganteng, tapi juga kaya raya. Teman-teman, aku mau pingsan. Lihat, kawan Yao. Pria sempurna seperti ini, seumur hidupmu nggak akan pantas. Seorang gadis mencibir kawan Yao, lalu sambil cengengesan hendak bersandar padamu. Namun kamu langsung menamparnya hingga terpental, dan berteriak lantang. Apa yang kalian lakukan? Melihat itu, gadis-gadis lain langsung bubar bagai burung, lari tunggang langgang. Sedangkan gadis yang baru saja kamu tampar dan berguling 2,5 putaran di tanah itu menatapmu dengan pandangan kosong. Saudara Ling Xuang, kamu mengibaskan tangan memotong ucapannya. Kalau mau uang berobat, datang saja padaku. Tanganku sampai sakit karena memukulmu. Namun gadis yang tergeletak di lantai itu berkata, aku tidak minta uang berobat. Boleh kamu tampar aku sekali lagi? Kamu terkejut setengah mati, langsung menarik kawan Yao dan lari. Astaga. Wanita ini jangan-jangan otaknya rusak kena tampar. Serem banget. Beberapa menit kemudian, kamu melihat kawan Yao yang duduk di kursi penumpang terus menunduk tanpa bicara. Maka kamu menjulurkan tangan dan mencubit pipinya. Kamu sering diganggu? Yang mengejutkanmu, Tong Sue Yao tidak hanya tidak menepis tanganmu, malah mendekat padamu. Memudahkanmu mencubitnya. Aku biasanya di perpustakaan siang hari. Sebenarnya tidak terlalu sering berinteraksi dengan mereka. Syukurlah, kalau kamu diganggu, bilang saja padaku. Aku akan balas mengganggu mereka untukmu. Setelah bicara, kamu tersenyum lagi. Kenapa kamu tidak menepis tanganku? Malah mendekat? Suhu di wajah Tong Sue Yao semakin naik. Setelah diam sejenak, dia perlahan berkata. Aku adalah pembantumu, Aze. Ternyata pembantu punya tugas seperti ini? Kalau begitu, apa aku bisa lebih maju selangkah? Memikirkan itu, telapak tanganmu menghadap ke atas, menyangga dagu merah muda Tong Sue Yao. Terlihat Tong Sue Yao sedikit mengangkat wajahnya. Dengan patuh memejamkan mata. Tampaknya dalam hatinya, ini memang bagian dari tugas seorang pembantu. 2,5 detik kemudian, kamu menarik tanganmu. Tong Sue Yao berkata dengan hati-hati, terima kasih sudah membantuku. Tapi, memukul orang, apa tidak akan ada masalah?
Tidak takut. Orang-orang ini pada dasarnya penindas. Apa kamu tidak lihat dia akhirnya malah ketagihan dipukul olehku? Hei, pukul. Ketagihan? Tong Sueyao yang lugu membuka matanya dengan penasaran. Hei. Aku juga tidak tahu, kamu berdeham 2 kali. Untuk pengetahuan aneh seperti ini, kamu pikir sebaiknya tidak memberitahunya dulu. Wajahnya sepertinya terkena sesuatu. Tong Sueyao melihat keluar jendela pada pemandangan yang mundur. Tiba-tiba sadar. Ini bukan arah yang benar? Iya, aku akan mengajakmu membeli sesuatu dulu. Nadamu seperti akan mengajak anak kecil membeli permen. Tong Sueyao buru-buru melambaikan tangan. Tidak perlu, barang-barangku sudah lengkap. Tidak usah buang uang. Terutama untuk membelikanmu seragam kerja, jawabmu sambil tersenyum. Untuk tugas sistem yang meminta membina pembantu sempurna. Meskipun kamu kurang paham, menurutmu pakaian pembantu jelas sangat penting. Kamu sudah tidak sabar ingin melihat si cantik ini memakai pakaian pembantu. Omong-omong, nanti lebih cocok warna hitam atau putih? Sudahlah, orang dewasa ya ambil semuanya. Pakaian pembantu? Tong Sueyao di belakang pertama-tama tertegun, bergumam, lalu mundur sedikit. Rasanya ekspresi Ling Xuang sekarang agak aneh. Tak lama setelah sampai di jalan perbelanjaan, kamu menyadari toko pakaian resmi tidak ada yang menjual pakaian pembantu. Tong Sueyao terus patuh mengikutimu keluar masuk beberapa toko, akhirnya tidak tahan bertanya. Ling Xuang, seperti apa seragam kerjaku? Ayo cari, menurutku pakai celemek saja sudah cukup, yang penting praktis untuk bekerja. Tidak usah beli seragam kerja apalagi. Tidak, seragam kerja itu penting sekali, jawabmu sambil tersenyum. Lagi pula, pembantu tanpa pakaian pembantu itu seperti kue istri tanpa istri, benar-benar menipu perasaan. Tapi kamu tidak terburu-buru harus membelinya hari ini. Yang penting menikmati proses jalan-jalan dengan pembantu cantik. Kamu ambil gaun putih tanpa tali. Membandingkannya di tubuh Tong Sueyao. Cantik, Tong Sueyao pertama-tama dengan hati-hati melihat label harga. Detik berikutnya langsung melambaikan tangan. Harga 4 digit itu sudah di luar bayangannya. Sebuah pakaian bisa melebihi 1 lemari pakaian. Terlalu mahal. Lagi pula pakai ini sama sekali tidak nyaman untuk bekerja. Ini bukan pakaian kerja. Aku hanya ingin lihat kamu memakainya. Ganti dan coba. Kamu langsung memasang wajah serius. Baiklah, pembantu kecil. Tong Sueyao dengan patuh menurut. Kamu menunggu dengan penuh harap, teman sekelas Yao akhirnya berganti pakaian dan mengintip keluar dari ruang ganti. Dia meletakkan tangan di dada dan berkata pelan, terlalu ketat. Kamu melihat gadis cantik di depanmu dan mengacungkan jempol. Sungguh pantas disebut lelucon besar, jangan sebut julukan itu lagi. Wajah teman sekelas Yao memerah. Setelah itu dia menarik kerah baju ke atas, baju ini terasa terlalu terbuka. Kamu tersenyum dan mendorongnya kembali ke ruang ganti. Tidak apa, lagi pula tidak dipakai keluar sehari-hari. Ganti saja, lanjut ke toko berikutnya. Setelah membeli rok ini, Tong Sueyao tidak mau jalan-jalan lagi. Dia masih kesal dengan harganya. Baju ini aku yang belikan, kamu tidak perlu bayar. Lagi pula berpakaian cantik. Juga bagian dari tugasku. Seharusnya bukan, kan? Tong Sueyao menggigit bibirnya. Dia membantah lemah. Kamu menjentik dahinya, belum mulai kerja kok sudah membantah majikan. Aku bilang iya ya iya. Mereka berdua meninggalkan jalan komersial dan bersiap pulang, tiba-tiba kamu berhenti. Teman sekelas yang terus memegang ujung bajumu menabrak punggungmu, dia memegang kepala kecilnya dan mendongak. Namun menemukan di depan adalah toko otomatis perlengkapan dewasa 24 jam. Perlengkapan dewasa? Ini jual apa? Gadis kecil yang polos membaca nama toko dengan bodoh. Kamu menggosok tangan, perlengkapan dewasa. Secara harfiah, toko yang menjual barang untuk orang dewasa. Sebenarnya kamu sudah berniat pulang. Namun tidak sengaja melihat toko ini di pinggir jalan, mencarinya kemana-mana, pasti di dalamnya ada jual pakaian wanita. Tapi mungkin bukan pakaian wanita yang biasa. Tong Sueyao mengedipkan mata, memiringkan kepala polos. Iya, kamu melihat gadis bodoh ini dan merasa lucu, mungkin dirimu sendiri sudah menipunya 8 kali dengan semangkuk malatang. Kamu tiba-tiba merasa iba, hati tidak tega, lalu terus berjalan, sudahlah. Daerah depan nanti saja dijelajahi. Tapi aku sudah dewasa, kata Tong Sueyao dengan polos. Dia bingung tapi terus mengikutimu. Sesekali berkedip dan menoleh ke toko itu. Sebenarnya kamu juga penasaran. Kamu sendiri belum pernah masuk ke toko seperti ini, apa saja barang ajaib yang dijual di dalam. Setelah kembali ke tempat parkir, kamu menemukan seorang gadis cosplay rem sedang berfoto di sekitar sepeda motor. Wah, itu rem wanita? Sekarang pasti bisa tanya di mana beli pakaian wanita. Kamu melambai dan menyapa rem wanita. Halo, rem yang sedang berfoto tampak ramah, dia langsung menyerahkan ponselnya. Halo ganteng, tolong ambilkan foto bersama motor ini, keren banget motornya. Kamu menerima ponsel, jepret ambil beberapa foto, lalu bertanya dengan senyum, permisi. Baju ini beli di mana? Teman sekelas di samping melihat ekspresimu, tiba-tiba mundur selangkah tanpa suara. Dia bergumam pelan, sepertinya ekspresi teman sekelas Lin mulai aneh lagi. Rem wanita mendengar pertanyaanmu dan bertanya balik dengan antusias, kakak ganteng juga suka anime?
Kamu langsung berpura-pura serius dan melambaikan tangan. Tidak ada, ini aku belikan untuk orang lain. Rem langsung memukul-mukul kakinya. Sayang sekali, cowok ini cukup ganteng. Sepertinya aku harus kembali dan bermain dengan karakter kertas. Lalu dia menunjuk jalan di depan. Nih, di gang depan ada toko pakaian Kof. Setelah berkata begitu, dia berbalik dan pergi. Tong Shueyao akhirnya sadar. Dia berbicara perlahan. Tong Shueyao, apa yang kamu maksud dengan pakaian kerja? Kamu mengaku dengan lugas. Kurang lebih begitu. Ini pakaian pelayan lo. Pakaian ini harus dibawa dan bantu aku. Benarkah bisa bekerja dengan pakaian seperti itu? Tong Shueyao sudah memerah wajahnya. Kamu hanya tersenyum. Bisa, tapi kamu tidak perlu khawatir. Ada model yang sopan. Tong Shueyao cemberut. Di akhir kalimatnya dia hampir menangis. Hatimu benar-benar meleleh karena imutnya. Wah, kucing kecil ini sangat imut. Jadi kamu meraih dagunya lagi. Mengelus-elus kucing kecil ini, masih ngambek? Tidak perlu. Tong Shueyao memerah, memalingkan wajah, tapi tidak melawan, dengan patuh membiarkan kamu mengelus. Mendengar itu, kamu tertawa licik. Maksudmu di rumah boleh? Tong Shueyao langsung memerah. Dia diam saja. Setelah sampai di toko khusus Costford, begitu masuk. Tong Shueyao langsung tertarik oleh berbagai macam rok. Matanya berkilauan. Dia berkata dengan linglung. Banyak rok cantik. Terasa elegan dan anggun kan? Aku bilang ini pakaian kerja yang sangat mengejutkan. Kamu menepuk dadamu, menunjukkan sikap yang bisa diandalkan. Tong Shueyao dengan hati-hati menerima rok yang diberikan pelayan. Sambil bergumam pelan, memakai rok secantik ini. Pasti tidak akan mau bekerja sama sekali. Kamu mengangkat tangan, mengetuk kepalanya pelan. Omongan mogok kerja macam apa itu? Bukankah seharusnya lebih bersemangat bekerja? Cepat ganti dan coba. Setelah Tong Shueyao mengenakan rok pelayan, seluruh auranya menjadi lebih anggun dan serius. Dia memegang ujung rok, sedikit membungkuk, dan berbicara sambil membungkuk. Selamat datang di rumah. Kamu melihatnya melakukan gerakan itu? Dalam hati berseru kegirangan. Hore, rencana pelatihan pelayan sempurna berhasil melangkah pertama. Bagaimana? Aku belajar dari video tadi malam. Tong Shueyao seperti anak kecil yang dapat nilai sempurna ingin hadiah. Mata berkilauan menatapmu. Kamu terkekeh dan bertanya, apa masih kurang sesuatu yang penting? Wajah Tong Shueyao langsung memerah. Dia diam-diam melirik pelayan wanita, lalu berbicara dengan pelan. Saat pembayaran, kamu meminta pelayan membungkus satu lagi pakaian pelayan model rem, dan aksesoris kecil yang pasti mengejutkan. Tong Shueyao melihatnya, dia mengerucutkan bibir tapi tidak membongkarmu. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang gadis kecil yang malang. Hanya bisa pasrah pada majikannya. Setelah pulang, kamu pergi ke toilet dulu. Saat kamu keluar, kamu melihat Tong Shueyao sedang jongkok dengan kepala miring, mengamati robot penyedot debu yang bekerja keras. Ekspresinya sekarang benar-benar seperti anak kucing. Lagi pula, kucing selalu penasaran dengan robot penyedot debu. Kamu menendang pantatnya dengan ringan. Masih jongkok ngapain? Cepat pilih kamar. Kamu berkata, lalu dalam hati menambahkan satu kalimat. Kenyal banget. Tong Shueyao menggoyangkan pantatnya, mendongak menatapmu. Benda ini luar biasa. Kamu khawatir pekerjaanmu akan digantikan oleh benda ini? Kamu berkata sambil sedikit tertawa, sedikit. Tong Shueyao berkata dengan suara lemah. Tidak perlu khawatir, lagi pula robot penyedot debu nggak bisa pakai baju pelayan. Kamu berkata sambil tersenyum dan mengulurkan tangan. Menarik Tong Shueyao berdiri dari lantai. Gadis pelayan kecil itu langsung memasang ekspresi memelas sambil menggigit bibirnya. Sepertinya satu-satunya nilai gunaku, yaitu baju pelayan, itulah yang membuatmu tak tergantikan di tempat kerja. Kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Lalu kembangkan. Ucapanmu seperti seorang kapitalis yang sedang ngomongin karyawan baru di KFC. Sayangnya, Tong Shueyao nggak tertipu. Dia memiringkan kepala kecilnya dan berkata dengan suara lembut, meskipun kamu bilang gitu. Aku nggak akan pakai baju pelayan rem. Kamu langsung ganti topik dengan santai. Kamu ada kelas sore, setelah pilih kamar, beres-beres dulu, siap-siap pergi kuliah. Aku ada kelas 2 jam terakhir, masih ada waktu. Oh gitu. Kalau gitu aku berangkat sekarang, aku ada kelas penuh sore ini. Tong Shueyao mendengar itu langsung meraih ujung bajumu. Matanya berkedip-kedip. Kenapa? Sudah besar begini. Kamu bertanya sambil bingung dan tertawa. Aku nggak apa-apa. Kamu cepat pulang ya. Setelah kamu keluar, Tong Shueyao terdiam sejenak, lalu seperti teringat sesuatu. Dia menyeret ujung roknya dan berjalan ke arah pintu. Tuan, jalan pelan-pelan. Sayangnya kamu sudah masuk lift dan tidak mendengarnya. Kalau tidak, kamu mungkin akan langsung membatalkan kelas sore dan menarik gadis pelayan kecil itu untuk bicara lagi. Gadis pelayan kecil dengan wajah memerah berputar-putar di rumah 2 kali, lalu memilih kamar di sebelah kamarmu. Setelah membereskan semuanya, dia langsung merebahkan diri ke tempat tidur. Wajah kecilnya terkubur di spray, berguling 2 kali. Lalu dia bangun dan duduk di meja belajar, membuka buku hariannya. Hari pertama buku harian pelayan. Aku penasaran banget apa yang dijual di toko dewasa. Tapi melihat ekspresi aneh Ling Xuang, mending gak usah cari tahu. Tapi Ling Xuang keren banget,
dan hari ini dia nendang pantatku. Hutang ini aku catat. Suatu hari nanti pasti ku balas tendangannya. Tong Shueyao sambil merapikan buku harian. Dizulin, rajin dan bisa menahan diri. Setelah menutup buku harian, karena masih ada waktu sebelum kelas, Tong Shueyao memutuskan untuk mencuci baju pelayan dulu, termasuk yang model rem. Dia dengan hati-hati mengambil baju pelayan rem. Lalu mencobanya di tubuh. Cantik sih cantik, tapi dengan ukuran tubuhnya. Kalau dipakai, mungkin seluruh belahan utara akan terlihat. Akhirnya dia juga menemukan di dalam tas ada 2 pasang telinga kucing. Dan beberapa stoking. Apa telinga kucing juga termasuk perlengkapan baju pelayan? Meskipun lumayan lucu. Tapi model stockingnya terlalu banyak. Gadis pelayan kecil Tong Shueyao cemberut sambil mencuci baju. Lalu menemukan ada 1 set pakaian yang kamu ganti di mesin cuci. Dia dengan kaku mengambil celana, agak penasaran melihatnya sebentar. Lalu mencucinya juga. Saat mencuci, Tong Shueyao tiba-tiba berteriak, stocking yang dia kenakan kemarin ternyata ada di saku celana Lin Xuang. Wajah pembantu kecil itu langsung memerah. Setelah semua pakaian dicuci dan dijemur, Tong Shueyao membuka lagi buku harian pembantunya. Dia menambahkan 2 poin, Lin Xuang sangat suka stocking celana Lin Xuang bagus. Sementara itu, di sisi lain, saat istirahat pelajaran, kamu tiba-tiba bersin. Aduh, kamu mau mati ya? Kaki Jiang Wan memakai sepatu hak tinggi, di bawah meja tamu dia menginjak kakimu dengan keras. Aduh, kamu langsung meringis kesakitan. Jiang Wan menyipitkan matanya menatapmu, sepertinya kamu sedang menikmati kebahagiaan diam-diam ya? Tidak mungkin, masa ada orang yang suka diinjak stocking hitam dan sepatu hak tinggi? Mendengar itu, kamu pura-pura mengambil buku. Sudahlah, bagaimana? Kau berutang barbeque padaku. Malam ini saja, Jiang Wan tiba-tiba bertanya. Kamu pura-pura berpikir. Setelah berpikir sejenak, kamu menjawab, mungkin tidak malam ini, aku ada urusan kecil. Aku harus pulang untuk meningkatkan hubungan dengan pembantu kecilku. Tentu saja kalimat terakhir itu tidak berani kau ucapkan. Oh, paham. Sepanjang hidupku, kau mau mencuri cewek ya? Jiang Wan dengan santai meregangkan badan, itu gerakan yang memperlihatkan bentuk tubuh. Jika diganti dengan pembantu kecil di rumah, mungkin kancing di suatu tempat akan jebol. Namun, tubuh Jiang Wan bisa dibilang biasa saja. Kau lihat lagi, nyonya akan mencungkil matamu untuk jadi lauk minum. Jiang Wan melihatmu dan menggoyangkan 2 jari putihnya. Kamu cemberut, apa yang bagus dilihat? Aku sudah tahu isi tubuhmu. Setelah itu kamu berbisik, dulu waktu kecil kita mandi bersama setiap hari. Itu sudah bertahun-tahun lalu. Nyonya tidak bisa tumbuh besar. Mendengar itu, kamu melirik ke suatu tempat, lalu bergumam pelan. Kau yakin sudah besar? Jiang Wan langsung menyipitkan mata dan tersenyum padamu. 2,5 detik kemudian. Dari belakang kelas terdengar teriakanmu seperti babi disembelih. Sore setelah pelajaran, kamu pulang ke rumah. Baru saja membuka pintu. Kau melihat pembantu kecilmu berdiri di pintu masuk menyambutmu. Dia sudah mengganti rok pembantu yang sudah dicuci. Selamat datang kembali, Tuan. Ada apa dengan kakimu? Digigit anjing. Ah, tadi kau panggil aku apa? Sambil berkata, kamu melompat-lompat dengan 1 kaki masuk ke rumah. Tidak dengar sudah, tapi kenapa kau bisa digigit anjing? Tong Shueyao membantumu duduk. Dia mendekat melihat kakimu, apa sudah disuntik vaksin rabies? Mendengar itu kamu tertawa. Seharusnya tidak perlu, ini anjing kecil yang dibesarkan sejak kecil, tidak beracun. Tong Shueyao menatapmu dengan bingung, merasa Lin Xuang sedang mengatakan hal aneh. Oh ya? Ya? Hari ini mau makan dulu atau mandi dulu? Apakah ini juga dipelajari dari video pelajaran wajib pembantu? Kamu bertanya sambil tersenyum. Iya, kata Tong Shueyao dengan mata tersenyum seperti bulan sabit. Pembantu kecil yang rajin belajar. Tapi masih ada opsi ketiga. Apa sudah kau makan? Namun pembantu kecil itu hanya mengangguk sendiri, lalu berbalik masuk ke dapur. Apakah dia mau makan dulu? Kalau begitu saya akan jongkok di sini. Mohon tunggu sebentar. Jangan pura-pura tidak dengar. Wei, pembantu kecil nakal ini, kamu cemberut sambil berjalan ke meja makan. Makan malam yang disiapkan pembantu kecil nakal adalah bubur 8 harta karun. Dan beberapa lauk kecil. Itu yang dia rebus saat pergi ke sekolah sore tadi, lauknya baru saja dia buat setelah buru-buru kembali. Karena Tong Shueyao sudah terbiasa mengurus rumah tangga sejak kecil dan merawat ibunya selama beberapa tahun, dia sudah sangat mahir dalam hal-hal ini. Kamu puas menyesap bubur hangat, perasaan hangat itu benar-benar nyaman sekali. Begitu pulang sudah bisa makan makanan hangat. Sekarang benar-benar terasa seperti rumah baru. Apakah kalian di depan layar punya pembantu kecil seperti ini? Saya hanya ingin bertanya. Kalau ada, ingatlah beritahu blogger, kita rombongan pergi mencuri. Pembantu kecil Tong Shueyao makan sedikit demi sedikit. Mentimun campur, lalu bertanya, minumanmu? Parah, mau periksa ke dokter? Kamu melambaikan tangan. Tenang, pasti sembuh besok pagi. Sejak kecil, kamu sudah tak tahu berapa kali diinjak oleh istri Jiang Lan. Dia soal tekanan yang pas. Agar sakit tapi tidak sampai cedera. Sudah seperti rumus matematika yang dihafal di luar kepala. Setelah makan malam, pembantu kecil Tong Shueyao dengan cekatan membersihkan meja, sementara kamu santai berbaring di sofa.
menyalakan TV dan menghubungkan switch. Genshin Impact mulai, tapi yang membuatmu bingung, Tong Sueyao yang mengenakan rok pembantu terus mondar-mandir di ruang tamu. Seperti robot penyedot debu yang berputar-putar di seluruh ruangan. Kamu ngapain sih? Jangan halangi aku main game. Kamu menggerakkan stick dengan kesal, aku kira, misalnya dengan muka sinis membuka rok sehingga kelihatan celana dalam, dan lain-lain. Sambil mengendalikan karakter bertarung dengan monster, kamu menoleh ke pembantu kecil itu. Pembantu kecil Tong Sueyao menatap dengan mata terbelalak. Hah, kamu tidak ngerti apa yang saya katakan? Jadi pembantu kecil ini belum paham dasar sama sekali? Ini juga pelajaran wajib klasik pembantu. Kamu sambil menggambar lingkaran dengan jari, buka rok. Tong Sueyao awalnya ragu-ragu. Detik berikutnya dia benar-benar polos mencoba mengangkat sedikit roknya, memperlihatkan stocking hitam di betis mulusnya. Kamu langsung terpana. Sampai karakter game yang kamu kendalikan dibacok monster sampai mati, barulah sadar. Pembantu kecil Tong Sueyao mengangkat rok semakin tinggi, akhirnya dengan canggung menurunkan tangan. Tidak bisa, tidak bisa. Ini terlalu aneh. Sial, padahal hampir saja kelihatan. Kalau tidak tahu pembantu kecil ini polos dan bodoh, kamu hampir curiga dia sengaja menggoda. Lalu kamu tersenyum lagi. Jangan khawatir, nanti pekerjaanmu akan bertambah banyak. Aku bertekad melatihmu jadi pembantu sempurna. Tong Sueyao mendengar, memiringkan kepala menatapmu. Pembantu sempurna? Keterampilan apa saja? Pertama, buka rok sambil muka sinis sampai kelihatan celana dalam. Kamu serius menghitung jari? Ini dulu dihapus. Tong Sueyao mukanya agak merah. Ini bagian dasar, kamu pikirkan sendiri. Poin kedua, kemampuan bela diri juga harus lulus. Misalnya bisa melayangkan tinju untuk melawan penjahat. Kamu bilang sambil dalam hati menambahkan, kalau bisa mengeluarkan gatling dari bawah rok, lebih aman lagi. Hehehe. Tinju melawan penjahat. Tong Sueyao menatap pipi tembamnya yang lembut, ragu-ragu sebentar lalu mengangguk, aku akan berusaha. Melihatnya seperti itu, kamu akhirnya tidak tahan dan tertawa. Cewek kecil ini terlalu imut. Lalu poin ketiga, kamu kesini sekarang. Kamu berkata sambil melambai ke arah pembantu kecil itu. Seperti sedang memegang tongkat bulu kucing, Tong Sueyao yang polos berjalan mendekat dan duduk di sampingmu. Begitu dia duduk, dia langsung ditangkap oleh kedua tanganmu. Kamu dengan lembut meremas pipinya yang penuh kolagen. Sensasi lembut di tanganmu membuat hatimu berdebar kencang. Itu pelajaran wajib, suara Tong Sueyao berubah karena pipinya diremas. Kamu mulai menggelitik dagunya. Memulai sesi mengelus kucing hari ini? Iya dong, mana bisa lepas tangan? Pembantu kecil yang seperti kucing itu memerah seluruh wajahnya karena ulah majikannya yang tidak bertanggung jawab, bahkan lehernya ikut memerah, lalu dia mendorongmu dengan lemah. Aku ambil buku untuk dibaca saja. Karena tidak ada kerjaan, Tong Sueyao memutuskan untuk membaca. Setelah itu, kamu asyik bermain game, sementara pembantu kecil Tong Sueyao duduk di sampingmu dengan tenang membaca buku. Kadang-kadang dia menuangkan air untukmu. Akhirnya setelah menyelesaikan jail hari ini, kamu mematikan TV dan saat menoleh. Kamu melihat pembantu kecil itu sedang menopang dagu dengan kedua tangan, matanya berkedip-kedip menatapmu. Dia tersenyum lembut padamu. Sudah selesai? Kalau begitu, selamat malam, Tuan. Keesokan harinya, kamu pergi ke sekolah seperti biasa, tetapi tiba-tiba menerima notifikasi sistem. Misi, obat mata tak diketahui, memiliki perkembangan terbaru. Tuan rumah diharapkan pergi ke ruang kelas kosong di ujung lantai 5 gedung sekolah pada jam 1 siang. Mungkin kamu bisa mendapatkan informasi berguna. Setelah makan siang, kamu sampai di depan pintu ruang kelas kosong itu. Detak jantungmu sedikit meningkat, penasaran ada apa di dalam. Saat berikutnya, kamu membuka pintu kelas. Seketika angin masuk ke dalam ruangan, menerbangkan tirai dan rok gadis itu. Ya, ada seorang gadis di ruang kelas kosong ini. Gadis itu membelakangi kamu. Dia bersandar di meja, bernyanyi dengan nada tinggi dan rendah bergantian. Bersamaan dengan suara ketukan kaki meja, seperti seorang gadis pendeta dari suku kuno yang melakukan pemanggilan misterius. Tapi kamu yang berpengalaman langsung tahu apa yang dia lakukan. Bukankah ini naik meja? Kamu tidak menyangka sistem akan mengarahkanmu ke sini. Yang kamu lihat ternyata serius begini. Gadis itu masih sangat fokus, bahkan belum menyadari pintu sudah terbuka. Seiring ritual misterius yang semakin intens, sepertinya akan memasuki babak akhir. Kamu diam-diam mundur dari ruang kelas. Hadiah, buku mahir, mengemudi pesawat luar angkasa, dan memicu alur cerita selanjutnya. Kamu dengan tegas memilih tetap di tempat menunggu. Sambil menutup pintu pelan-pelan. Bukan karena kamu ingin terus menonton ritual misterius gadis ini, tapi lebih karena penasaran dengan Yongchun. Dengan nada tinggi terakhir yang melengking, ritual pemanggilan misterius gadis itu akhirnya selesai. Dia lemas tertidur di atas meja. Sepertinya dia sudah menggunakan seluruh energinya, tapi sayangnya tidak ada yang berhasil dipanggil. 2,5 detik kemudian. Saat kamu ragu-ragu apakah hendak menyapa, gadis itu akhirnya menoleh. Wajah cantiknya yang menakjubkan. Seolah membuat waktu berhenti sejenak. Saat melihatmu, tatapan gadis itu hanya bingung sesaat. Ekspresi datar itu tiba-tiba menjadi hidup. Dia mengerucutkan bibirnya sambil bertingkah. Cantik, kan? Kamu mengangguk dengan tulus. Cantik. Gadis itu menopang dengan kedua tangannya.
lalu duduk di atas meja. Kamu melihat genangan air di bawah kaki meja, seperti bekas payung yang basah setelah melewati awan, yang terbawa masuk ke dalam ruangan. Namun, 2 hari ini jelas tidak turun hujan. Jari-jari gadis itu, halus seperti batu giok, dengan lembut menyentuh stoking hitam yang melingkar di lekuk kakinya, lalu menurunkan salah satunya dan menggenggamnya, sebagai hadiah pertemuan romantis kita. Ku serahkan padamu. Jakunmu bergerak ringan, kamu berdiri di tempat tanpa ekspresi. Pertemuan sudah merupakan takdir, tidak usah memberi hadiah. Gadis itu masih tersenyum manis menatapmu. Merasa ditolak itu tidak enak, ya? Atau jangan-jangan, kamu hanya ingin membantu gadis malang ini? Bantu apa? Membantunya melakukan pemanggilan misterius? Kamu tertegun beberapa detik, lalu tertawa ringan. Menurutku kita bisa pindah tempat untuk berdiskusi lebih dalam. Tapi aku merasa di sini lebih seru. Setidaknya terima dulu hadiahku. Membuat wanita cantik menunggu terlalu lama itu bukan perilaku yang baik, kata gadis itu sambil melangkah anggun mendekatimu. Sejujurnya, jika di luar kamu bertemu gadis licik seperti ini, pasti kamu akan menghindar. Karena laki-laki di luar harus bisa menjaga diri. Tapi sekarang, demi menyembuhkan mata adik Yanhan, kamu maju selangkah untuk menerima stoking hitam itu. Namun, saat tanganmu hampir menyentuhnya, tiba-tiba muncul belati di pergelangan tangan gadis itu dan menusukmu. Untungnya, kamu baru saja mendapatkan keterampilan Wing Chun level master dari sistem. Gadis bersenjata itu malah tertawa semakin girang. Tatapannya padamu mengandung sesuatu yang tak jelas. Pandangan seperti melihat mangsa. Kakak, pukulanmu sakit sekali, tanganku jadi merah nih. Cewek main-main belati, bagaimana kalau kena wajah tampanku? Kamu membalikan kedua tangannya dan menekannya ke meja. Memastikan keamananmu sendiri sebelum melihat sekeliling. Detik berikutnya, matamu membelalak, di laci meja ternyata ada sepasang borgol dan sarung tangan. Apa ini juga bagian dari jebakan gadis itu? Gadis yang tertahan menggeliat, Kakak, sudah punya ide bagaimana menghukumku? Saat itu, sistem muncul lagi, pilihan terbuka. Pilih hukum gadis misterius, hadiah gerakan ala Matrix. Pilih lepaskan gadis misterius. Hadiah buku panduan perawatan pasca persalinan babi. Kamu mencebik, buku panduan perawatan pasca persalinan babi? Apa-apaan? Tentu saja pilih gerakan ala Matrix. Kamu mengambil borgol dan memasangkannya ke tangan gadis itu, lalu mengangkat satu tangan tinggi-tinggi. Brak, suara keras mendarat di bagian belakang gadis itu. Gadis itu terbaring di meja, mata berkaca-kaca menatapmu. Kakak, hukum aku lagi dong. Apalagi yang bisa kamu katakan? Tentu saja memenuhi permintaannya. Tak lama kemudian, ruangan kelas dipenuhi simfoni, dengan suara genderang yang jernih, dan suara sopran yang merdu. Tepat pada saat itu, dengan bunyi, kret. Sosok berseragam wanita menerobos masuk, lalu dari balik roknya, ia mengeluarkan revolver dan mengarahkannya padamu. Sambil berteriak, Nona besar, aku terlambat datang. Kamu hanya bisa mengangkat kedua tanganmu. Sambil berpikir dalam hati apakah gerakan ala Matrix ini bisa menghindari peluru dalam jarak sedekat penggaris. Nona besar yang sebelumnya tertidur di meja akhirnya duduk tegak. Dia mengambil pistol dan menempelkannya ke pelipismu, masih dengan senyum misterius. Tampan, tadi bagaimana rasanya tanganku? Sekarang, giliranku untuk menghukummu. 1 peluru 30.000, mau main? Kamu langsung mengerti maksudnya, 1 peluru 30.000, itu apa? Rusia roulette. 1 peluru 30.000. Nona besar mengangkat revolver dengan satu tangan, sementara tangan lainnya membelai wajahmu. Dia tertawa lebih lebar. Tampan kecil, akhirnya aku melihat ekspresi takut di wajahmu. Tapi agak sedih, padahal tadi kita bermain. Cukup menyenangkan. Jadi, sekarang aku ingin bermain sesuatu yang lebih menegangkan, maka, 25 menit kemudian. Dari dalam sebuah RV yang entah menuju kemana, seorang perempuan gila yang diikat tali dibuang keluar. Bersamanya, dilemparkan juga sebuah belati dan sebuah kartu. Setelah susah payah memotong tali dengan belati, kamu mengambil kartu itu dan melihatnya. Ada sebuah kontak tertulis di atasnya. Dan juga gambar seekor anjing kecil. Di atas kepala anjing itu tertulis sebuah nama, Liu Ruyan. Kamu merasa hari ini terlalu banyak kejadian, membuat CPU-mu penuh sampai tidak bisa diproses. Kamu harus kembali dan menangkap pembantu kucing kecil, tipe yang butuh 2,5 jam perjalanan untuk sembuh. Kamu buka ponsel, lihat peta. Ternyata tempat ini sangat jauh dari rumah. Maka kamu menelepon Jiang Wan. Setelah menunggu lama, Jiang Wan muncul di hadapanmu dengan mengendarai skuter listriknya. Master Lin, kenapa kamu ada di tempat terkutuk seperti ini? Kamu harus kasih gue penjelasan yang benar, kalau nggak jangan harap pulang. Pulang dulu? Makan daging panggang, nanti di jalan aku cerita pelan-pelan. Mendengar kata kunci, daging panggang. Jiang Wan langsung matanya berbinar, dan benar-benar tidak bertanya lagi. Beberapa menit kemudian, Jiang Wan yang mengendarai skuter listrik kembali bersuara, cepat katakan yang sebenarnya, Master Lin. Jangan-jangan kamu dibawa ke sini sama gadis cantik itu? Kamu yang duduk di belakang langsung terkejut, keringat bercucuran. Ini juga bisa ditebak begitu saja? Lalu kamu perlahan berkata, dengarkan aku bicara pelan-pelan. Aku dengar karanganmu pelan-pelan.
Baru saja Jiang Wan selesai bicara, kamu langsung menunduk dan membungkuk. Ngomong-ngomong, siang ini di kantin. Setelah makan mie sayur kuning favoritku, sekilas aku melihat seseorang yang sangat mirip dengan sahabat masa kecilku yang tercinta. Bayangan Jiang Wan. Maka aku berteriak, Wan Wan. Tapi Wan Wan tidak menghiraukanku. Dia menyeret koper jalan keluar kampus. Saat itu angin musim semi meniup rambut lembut Jiang Wan, menyapu pipimu. Hangat dan gatal. Dia bersenandung pelan, tidak mengganggumu, dan kamu terus bercerita. Aku melihatnya menyeret koper, tentu saja aku mengejar dari belakang, sampai di gerbang sekolah. Kulihat dia naik taksi, dan taksi itu langsung melesat pergi. Aku pun mengejarnya dari belakang tanpa henti. Sambil menangis histeris aku berteriak, Wan, 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 tanpamu bagaimana aku bisa hidup? Lalu aku terus mengejar, sampai akhirnya sampai di sini. Cerita selesai. Jiang Wan baru saja selesai menyenandungkan satu baris lagu. Kau mengarangnya, kan? Ya, sudah. Tidak, harus ada akhir. Aku datang ke sini dan menemukan sepucuk surat. Itu surat yang ditinggalkan Wan Wan untukku. Oh, apa isi surat itu? Jiang Wan menunjukkan ekspresi tertarik. Sinar matahari yang hangat membuat matanya yang indah menyipit. Di dalam surat tertulis, hari ini adalah Kamis gila, cepat kasih aku 50, di depan pintu restoran barbecue. Kau sambil meringis kesakitan memeluk kaki, ekonomi mandiri. Kau tidak hanya gagal mendapatkan 50 dari Jiang Wan, malah kau diinjak lagi dengan keras. Kau mengeluh, kau tidak bisa menginjakku setiap hari. Kalau rusak bagaimana? Kalau rusak, emak ini akan merawatmu. Sudahlah, jangan sampai kau sakit. Hari ini aku tidak pakai sepatu hak tinggi. Kau pun segera kembali ke langkah normal. Aku dengar. Kau akan merawatku di hari tua? Jiang Wan tiba-tiba teringat sesuatu lalu tertawa. Dasar si bodoh Lin. Katakan, nanti setelah puluhan tahun, kita sudah tua, apakah kita masih akan bertengkar mulut setiap hari seperti ini? Di usia segitu, kau pasti sudah tidak bisa pakai sepatu hak tinggi lagi. Mana mungkin tidak bisa? Emak ini selamanya berusia 18 tahun. Jiang Wan membuat tanda gunting dan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepala. Benar-benar seorang gadis cantik penuh energi muda yang tak terkalahkan. Melawan cahaya, kau mengeluarkan ponsel dan mengabadikan momen ini. Telak, setelah benar-benar puluhan tahun berlalu. Keduanya sudah tua, mereka akan bersama-sama mengenang masa-masa ini melalui foto-foto itu. Jiang Wan dengan santai menghadap kamera. Wajahnya tersenyum semerbak bunga. Kau menepuk tangannya, ambillah, untuk minum es kopi. Jangan sungkan, itu masih kurang, dengan kecantikan seorang gadis cantik seperti aku. Setidaknya aku pantas mendapatkan segelas milk tea. Jiang Wan tersenyum dan menunjuk ke kedai milk tea tidak jauh dari sana. Itu adalah Xiao Sui Binceng yang sedang hits, rasanya memang enak. Tapi karena bisnisnya ramai, setiap hari antreannya panjang. Kau melihat antrean saat ini tidak terlalu banyak. Maka kau mengangguk setuju pada permintaan Jiang Wan. Baiklah, kau masuk dulu ke restoran barbecue untuk memesan. Aku pergi membeli milk tea. Jiang Wan menarikmu, aku bercanda, Lin si bodoh. Di restoran barbecue ada teh barley gratis. Meskipun kau sekarang agak kaya, lebih baik berhemat. Kok aku tidak sadar kau punya sifat hemat istri dan ibu? Kau tersenyum ringan. Istri, masih banyak yang tidak kau ketahui tentangku. Jiang Wan menarikmu masuk restoran barbecue. Saat itu, kotak dialog sistem muncul lagi. Layak diaktifkan. Belikan Jiang Wan segelas milk tea. Hadiah, resep milk tea. Dibelikan Jiang Wan segelas milk tea olehmu. Hadiah, resep barbecue. Kau berdiri termenung di tempat, mempertimbangkan tingkat kesulitan memulai usaha. Merasa toko minuman teh lebih mudah dijalankan, investasi awal juga lebih sedikit. Misalnya toko barbecue swalayan jika gagal berbisnis. Ratusan ribu bisa sia-sia. Melamun apa? Linda Shen? Jiang Wan mengulurkan telapak tangannya yang putih mulus dan melambai di depan matamu. Hehe, ayo pergi, aku traktir kamu minum teh susu. Kamu membalikan tangan dan menariknya ke arah toko teh susu. Bukan karena resep rahasia teh susu. Hanya saja kamu benar-benar ingin mentraktir Jiang Wan minum teh susu. Karena jika kamu kaya raya tapi bahkan tidak bisa mentraktir secangkir teh susu untuk si teman kecil ini. Lalu apa gunanya kaya? Di sisi lain di rumah, pelayan kecil yang duduk manis di sofa, teman sekelas Wei Yao, mencibir. Dia sedang melihat pesan yang baru saja kamu kirim di ponsel, nanti malam tidak pulang makan. Saat itu dari dapur terdengar suara panci presto mengeluarkan uap, wuh. Itu adalah sup ayam yang dia buru-buru masak sepulang sekolah. Dan sesuai dengan panduan, pelayan, di video, dia sengaja menambahkan bahan obat tradisional seperti goji berry, astragalus, dan lainnya yang tidak diketahui. Meskipun Tong Sui Yao juga tidak mengerti mengapa seorang pelayan membantu majikan membuat ini, panci presto masih mengeluarkan suara wuh, dan wajah pelayan kecil Tong Sui Yao juga mengembang seperti ikan buntal. Wuh, mengeluarkan uap. Tidak pulang? Sudahlah, aku akan minum semuanya. Tidak setetes pun tersisa. Diari istri, hari ini Paman Lin tidak pulang makan. Baiklah, aku catat dendam ini. Aku sudah memikirkannya lagi. Pokoknya, catatan ini aku simpan.